kajian yang diberikan terkait dengan UAS, yaitu tentang mengetek video. Di sini saya akan membacakan soal terlebih dahulu dari soal dinamika kelompok. Di sini nomor 1 yang A, sebutkan dan jelaskan 3 gaya kepemimpinan yang Anda ketahui dan jelaskan masing-masing kelebihan dan kekurangannya. Yang A saya jelas dulu dari ketiga gaya kepemimpinan beserta kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama ada gaya kepemimpinan yang disebut dengan gaya demokratis, yaitu gaya kepemimpinan yang melibatkan seluruh anggota dalam proses dalam berkelompok, yang memberikan kesempatan kepada setiap anggota untuk menyampaikan pendapat sehingga tercipta kerjasama yang lebih baik. Dan dari gaya kepemimpinan demokratis ini ada kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama ada kelebihan, anggota merasa dihargai dan komunikasi menjadi lebih efektif, dan keputusan yang diberikan ini lebih mudah dan bisa diterima oleh semua pihak. Dan ada kekurangan dari gaya demokratis ini sendiri, yaitu proses penyampaian keputusan itu membentuk keputusan yang lebih tidak terarah karena harus melalui diskusi bersama. Dan ada yang kedua yaitu gaya kepemimpinan otoritas, adalah gaya kepemimpinan yang semua keputusan itu ditentukan oleh pemimpin tanpa melibatkan anggota yang mengikuti perintah yang diberikan. Dan ada pun kelebihan dan kekurangan dari gaya otoritas ini. Yang pertama ada kelebihan, gaya ini adalah keputusan yang dapat diambil dengan cepat, terutama pada situasi yang mendadak. Dan kekurangannya, anggota kekurangan kesempatan untuk meneruskan atau memberikan semangat pada kerja kelompok ini. Dan ada juga gaya kepemimpinan yaitu laissez faire atau kepemimpinan yang bebas, yaitu pemimpin memberikan kebebasan kepada setiap anggota kelompok untuk mengatur pekerjaan dan mengambil keputusannya sendiri. Dan kelebihannya dapat meningkatkan kreativitas dan rasa tanggung jawab. Dan kekurangannya, jika anggota kurang disiplin, pekerjaan menjadi tidak terarah dan tujuan itu kelompok sulit untuk dicapai. Selanjutnya di sini saya akan menjawab dari soal yang nomor 1B, yaitu menurut pendapat Anda sosok pemimpin dan gaya kepemimpinan manakah yang dibutuhkan oleh rakyat Indonesia pada saat ini. Dan menurut saya gaya kepemimpinan yang dibutuhkan Indonesia pada saat ini adalah masyarakat Indonesia saat ini membutuhkan pemimpin yang merupakan memiliki gaya kepemimpinan yang demokratis, yaitu pemimpin harus mampu mendengarkan aspirasi masyarakat, menghargai perbedaan pendapat dan bersikap jujur, adil, serta mampu mengambil sebuah keputusan. Dan kebutuhan yang mengutamakan kepentingan bersama pada masyarakat itu sendiri. Dan selanjutnya yang soal nomor 2, identifikasi 5 strategi dasar pengaturan konflik yang disebut dengan si burung hantu, negosiasi, si burung teddy yaitu pelancaran, si hiu pemaksaan, si rubah kompromi, dan si kura-kura penarikan. Dan yang nomor 2A, jelaskan masing-masing kelebihan dan kekurangan dari strategi pengaturan konflik tersebut. Ini 3 aja. Nah, di sini saya nomor 2 memilih strategi pengaturan konflik. Yang pertama, si burung hantu, yaitu sifat negosiasi, dan si rubah yaitu sifat kompromi, dan si hiu yaitu bersifat pemaksaan. Si burung hantu ini bersifat negosiasi, yaitu menyelesaikan konflik dengan solusi yang menguntungkan semua belah pihak, dan kelebihannya ini dapat menjaga hubungan yang baik antar anggota kelompok dan menghasilkan keputusan yang adil pada semua anggota kelompok. Dan kekurangannya yaitu membutuhkan waktu yang cukup lama serta memerlukan komunikasi yang baik dari semua belah pihak. Dan selanjutnya yaitu si rubah, yaitu si kompromi, dilakukan dengan cara kedua belah pihak, yaitu dengan mengurangi kegiatan masing-masing, yaitu dapat tercapai pada kesepakatan bersama. Dan kelebihan dan kekurangannya yaitu yang pertama ada kelebihan yang pertama ada konflik dapat diselesaikan lebih cepat, dan kedua pihak ketiga itu memperoleh solusi yang menguntungkan. Dan kekurangannya yaitu tidak semua pihak itu merasa puas karena masing-masing itu harus mengalah dalam cara menghadapi
argumen-argumen atau dalam menghadapi kelompok. Dan si hiu itu yaitu bersifat pemaksaan, dilakukan ketika salah satu pihak itu memaksakan kehendak yang diberikan pada pihak lain. Dari kelebihan dan kekurangannya, yang pertama si hiu, kelebihannya yaitu keputusan yang dapat diambil itu sangat cepat dan dalam situasi yang darurat atau situasi yang mendesak. Dan kekurangannya ini yaitu yang pertama, strategi ini dapat menimbulkan rasa tidak puas dan ada merasa dendam dan konflik baru di kemudian hari pada pemaksaan tersebut. Baik, selanjutnya saya akan menjawab nomor 2 yang B, yaitu apa yang bisa Anda lakukan untuk menghadapi suatu perbedaan dalam kelompok. Nah, dari saya cara menghadapi perbedaan dalam kelompok ini, apabila saya menghadapi perbedaan dalam kelompok, saya akan menghargai pendapat setiap anggota yang berpartisipasi dalam kelompok tersebut. Entah itu ada anggota yang mendengarkan lebih baik, ada yang enggak mendengarkan juga tidak apa-apa. Yang penting anggota kelompok ini baik itu yang lain harus mendengarkan dengan baik tanpa memotong pembicaraan serta mengutamakan musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama. Saya juga akan berusaha untuk mengendalikan emosi yang tidak stabil dan memaksakan pendapat pribadi agar hubungan antara anggota ini tetap berjalan sesuai dengan apa yang dibutuhkan dalam kelompok tersebut. Dan ini saya akan menjawab soal nomor 3, yaitu analisis kasus di bawah ini. Contohnya adalah berita di salah satu jurnal berkurang memuat berita perkelahian antar kelompok di Kota Malang. Pada hari Sabtu tanggal 14 November 2015, perkelahian antar kelompok ini tersebut melibatkan 2 kelompok, yaitu kelompok pemuda asal Mangaria Barat dan Mangaria Timur. Akibat perkelahian tersebut, satu orang diketahui meninggal dunia dan belasan orang luka ringan hingga patah tulang. Perkelahian tersebut diawali pada saat kedua kelompok tersebut berkumpul dan saling bercanda karena ada beberapa anggota kelompok Manggarai Timur tersinggung dengan gurauan kelompok Manggarai Barat. Akhirnya kedua kelompok ini saling menyerang hingga terjadi perkelahian yang hebat. Menurut Anda, apa saja faktor penyebab terjadinya perkelahian tersebut? Analisis kasus berdasarkan perspektif faktor bias budaya. Jadi kali ini saya akan menjawab nomor 3, yaitu analisis kasus. Jadi menurut saya kasus ini perkelahian tersebut terjadi karena adanya bias budaya, yaitu kesalahpahaman dalam memahami perkataan atau perilaku kelompok lain yang menimbulkan gurauan yang dianggap biasa oleh satu kelompok menjadi gurauan yang serius. Ternyata membuat kelompok lain itu merasa tersinggung, dan selain itu emosi yang yang terkendali atau kurangnya sikap saling menghargai juga menjadi penyebab terjadinya perkelahian. Oleh karena itu setiap kelompok harus saling menghormati, saling berpartisipasi dan saling harmonis dalam berkelompok, dan juga menjaga komunikasi yang baik, saling menghormati dan masalah dengan musyawarah agar konflik tersebut tidak terulang kembali. Jika konflik itu terulang kembali, kita juga harus mengevaluasi apakah ada kelompok lain yang tidak merasa dihargai atau tidak merasa pantas dalam kelompok tersebut. Sekian jawaban UAS pada hari ini. Bila ada salah kata kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih Bu Ike. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.